والوالدين والوالدين والجد والأرحام رجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi ta'ati wa nahana 'anil syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mulki wa katsira. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi ummati ila 'alam wa qalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillah wa nalu a'la darajat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat waktu subuh Masjid Jami Baitur Rahman yang Allah hormati, yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Dan alhamdulillah kita pada subuh ini kita diberikan nikmat dan karunia oleh Allah berupa kemauan kita bersama-sama telah melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan karena semua ini Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita, selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita seberatan, menerima amal ibadah kita seberatan, dan mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali bersama iman, membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada para keluarga, kerabat, sahabat, dan juga kepada para pengikut setia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita bersama-sama telah melaksanakan salat satu subuh, lebih-lebih karena bila bulan Ramadan. Karena barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah pada bulan Ramadan, setiap rakaatnya Allah akan buatkan surga, rumah di dalam surga. Subuh 2 rakaat, 2 surga. Zuhur 4 rakaat, 4 rumah di surga. Mudah-mudahan kita masuk surga pada saat ini. Apalagi masjid kita, alhamdulillah nyaman benar. Kipas angin ada, lampunya terang, lantai. Kalau kita bandingkan orang-orang Bali, ulun sempat menangis, tapi ulun masih kata-kata langgar makanya ulun bahana alami berburu jannah. Karena ulun di sana waktu di kampung ada besi lah, orang melanggar itu berburu jannah. Banyak hal-hal yang terjadi di sana yang kada terjadi nagoyah yang bahari itu lantainya paring, kalau paringnya paring batu itu di balang-balang. Di balang-balang enak di dalam di luar sama lantai. Atapnya kulit kayu, kulit sungkai, dan kalau kulit kalau jadi atap. Tahan 5 tahun itu.
Bahkan orang kadang-kadang ada yang bertuliskan ada salah satu jemaah yang punya kebaikan sekalinya dia kan tidak mau itu kalau diajak saudara saya juga kali ini di hari kalau maafin paling yang bola itu dia tahu itu paling kalau diajak di sini kan saudara bisa utara. Nah alhamdulillah kita bergerak yang mudah-mudahan yang berimbang yang sudah tidak mau jadi tidak bukan saya ajarnya di bulan rezeki. Kayak mana juga Allah istana itu juga termasuk yang berimbang, yang memberi dan segala macam yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid Baitur Rahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita tidak kita berbicara tentang menjauhi dari penyakit batin, penyakit hati, yaitu yang berkenaan dengan bukhlul wa hubbul mal. Bakhil dan juga cinta kepada harta. Imam Ghazali menyebutkan bahwa yang menyebabkan orang bakhil atau cinta kepada harta itu semula sudah disampaikan ada dua macam penyebab. Yang pertama cinta harta dan takut miskin. Kalau lihat cinta harta, takut miskin itu akan menyebabkan orang menjadi bakhil. Maka orang sampaikan orang bakhil itu orang bakhil pun kadang-kadang itu orang bakhil, orang miskin pun kadang-kadang orang miskin. Jangan miskin yang jalan mengawal ini miskin, padahal ini miskin. Nah lawannya kita lawan orang yang cinta harta, orang yang takut miskin, yang cinta berat kita lawan dengan karena itu mensyukuri apa yang kita miliki. Syukur apa yang kita miliki jangan syukur ya. Jangan ada syukur. Nah selanjutnya yang kedua yang menyebabkan orang bakhil, orang miskin yaitu panjangnya angan-angan, banyaknya harta. Kita yang dulu terus macam-macam terus banyak angan-angan. Pilihnya waras, berat, lawan karas. Berarti yang itu adalah waras, waras itu sehat, berat banyak berat terhadap karas, atau dia biasa punya karas. Panjangnya angan-angan kita lawan dengan ingat akan mati. Kalau ingat akan mati, banyak yang bermanfaat disebut kulina masalahnya terlalu mau pulang itu katakanlah bahwa malaikat maut yang bertugas menyambut nyawa pasti mematikan. Ada datang malaikat ikra ya untuk menjawabnya. Kalau sudah datang perintah Allah kalau sampai ajalnya ada datang kada mematikan, pasti mati. Dan mati itu kada hanya orang garing, orang sehat. Kalau kurang kapok, mati. Karena kapok memang semprak. Kita lawan panjang angan-angan dengan mengingat mati, zikrul maut. Karena kita mengingat mati, kita aja banyak-banyak. Tapi dia kalau ucapan dengan ingat mati, tapi tetap karena sayang harta ini sulit dihilangkan. Sudah ada tanda-tanda tua dari tanda juga rambut putih segala macam. Berat untuk berinfak, berat untuk bersedekah, berat untuk membantu orang lain karena sayang. Padahal ketika mati nanti itu ada di bawah. Bahkan orang yang berinfak, orang yang pemurah, orang yang bersedekah itu akan menolak bala. Semalam dulu kita tentang orang yang bakhil dan akibat salah satu sok labang. Dan seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah ketika tangannya mati, ketika tangannya terbakar, sudah berpisah sama Tuhan. Karena akan memberi baiknya orang ibu yang berada di dalam neraka, memberi baiknya karena
terpelaksana. Kemudian bisa menolak bala. Ada seorang perempuan, bibinya. Ketika bisi roti semuting. Ketika memakan sudah hendak menolak, masa buktikannya. Datang seorang pengemis, assalamualaikum. Berikan urut semua roti, berikan urut kalapara, urut sudah beberapa hari kadang makan, berikan urut. Yang asalnya hendak dimakan, masa buktikannya. Langsung diambil oleh orang tua mereka jadi memakan, diberikan ke seorang pengemis tadi yang meminta roti. Kalau bisa dan ambil kita buktikannya, aku jadi lapar juga. Diberikan oleh seorang perempuan tadi roti tadi, lalu pengemis pada sudah dimakan roti sebuktikannya di rumah pada lagi simpanan. Kemudian pada suatu hari seorang perempuan itu mencari kayu api orang pada dari rupiah kalau rumah atau pakai kayu api lain nyaman dibuka harus mencari kayu api, kayunya juga bola-bola di dia mau tengah-tengah hari itu dia lucu untuk pakai paring, mengalami dengan pakai paring halus lucu untuk terbunuhnya paring. Nah, seorang perempuan yang mencari kayu api membawa anak itu kira umurnya ya orang lebih membawa. Nah, ketika asik mencari kayu di hutan, datang harimau yang membawa anak tadi. Allah rupanya memberikan pertolongan. Malaikat diutus Allah, kitabnya diambil dari kitab kedua-dua saja. Allah mengutus malaikat menolong seorang anak tadi dari tertamas daripada harimau. Nah, lantaran apa? Di dalam suatu mimpi, di dalam suatu guling, setelah berguling, tahulah ikan bahwa anak ikan pada jadi tadi diterkam harimau tahulah. Itu lantaran fadilat daripada keutamaan ikan bersedekah sepotong roti kepada pengemis yang kelaparan tadi. Orang yang berinfak, orang bersedekah, orang yang berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, baik itu berupa makanan segala macam, akan menolong kembali. Nah, jadi bakhil itu kita lawan dengan ingat mati. Panjangnya anak-anak kita ingat mati. Karena banyak anak pun dia sudah selalu anak-anak kemudian mengumpulkan itu dengan kembali. Sayang yang lebih parah lagi, sayang untuk mengeluarkan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Banyak bahasa pemalas itu tangga sawah ditarik, tangga ruang itu. Apa orang saya apa orang disimpan. Bahkan orang yang bakhil, orang yang pemalas itu bisa mengganggu akhlak. Kenapa? Kalau orang berhilang ke rumah karena sifat bakhil, sifat pemalas, akhirnya ada sekarang hari orang di rumah berhilang, ada keluar baik, ada keluar baik, ada bahala. Padahal kalau kita tahu, kalau kita melihat ketika ada tamu masuk ke dalam rumah dan tamu itu masuk dengan adab mengucapkan assalamualaikum, kita persilahkan masuk. Tamu itu membawa 1000 rahmat, 1000 kebaikan membawa. Kita akan melihat kita layani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak dia memuliakan tamu. Kita berikan makanan. Cuma kita benar harus tahu waktu-waktu. Nah, panjangnya anak-anak kita lawan dengan ingat mati atau zikru. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan kita menjelang bulan puasa, bulan Ramadan.
Jadi sedikit ulun banyak menambahkan tentang puasa, tentang Ramadan, karena sudah disampaikan oleh guru-guru kita terdahulu. Ada beberapa hal cuma menambahkan sedikit. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu menurut bahasa artinya menahan diri puasa. Dan kalau menurut istilah syara, imsakum 'anil muksiri ala wajhi mahfuz, menahan diri dari yang membatalkan menurut cara dan ketentuan yang telah ditentukan. Jadi puasa itu menahan diri dari yang membatalkan, ada cara dan ketentuan. Perintah puasa ini bukan hanya kita aja, umat Rasulullah, tapi umat-umat terdahulu juga diperintahkan puasa. Cuma caranya lain, caranya saja pada sama. Dalil yang mewajibkan puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dan hadis Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam kullu khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakat wa hujjatul baiti was saum marah. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, mengaku 2 kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah, dan baginda Rasul Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Dan baru kita garis bawahi, barang siapa yang ingkar karena mempercayai, mendustakan, karena meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Misalnya karena percaya puasa Ramadan itu ingkar atau mendustai atau mendustakan, maka jadilah murtadnya. Nah, jangan sekali-kali kalau kita percaya bahwa puasa itu memang suatu kewajiban, adalah perintah Allah. Kalau kita tinggalkan berdosa, tapi kada puasa itu berdosa. Kada sampai berdosa saja. Tapi kalau kada percaya, mendustakan, ingkar terhadap wajibnya, maka kita dianggap keluar daripada agama Islam. Alhamdulillah menjadi. Jadi kalau ini masih meyakini, mempercayai namun tidak puasa, hukumnya berdosa karena melanggar atau tidak melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipartukan pada bulan Sya'ban tahun kedua daripada bulan Hijrah, daripada tahun Hijrah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Sya'ban setelah 2 tahun baginda Rasul Hijrah. Nah, jadi dari bulan Sya'ban. Kemudian ulun menambah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di dalam melaksanakan ibadah puasa itu yang pertama harus tahu rukun. Rukun puasa pernah ada 2. Yang pertama, berniat. Nah, jadi jangan kalian berniat malam. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuridu siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat semenjak waktu malam, jadi mulai malam hingga terbit fajar, maka tidaklah puasa baginya. Nah, jadi berniat, jangan ada berniat. Nah, kalau puasa sunat ya tidak apa-apa, berniat siang. Misalnya pada tahun siang, Nabi itu makan rancang niat puasa itu siang. Aisyah, hari ini apa kita makan ada?
Ujar Syaidah Aisyah, ada dalam dia apa itu benar-benar ada dalam Muhammad aku puasa. Benar, Rasulullah puasa dia. Tapi dalam bulan Ramadan itu berniat semenjak malam hingga terbit fajar. Nah, jangan ada berniat. Punya kalian bisa tidak sengaja aku makan untuk berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Taala. Nomor tadi kan tadi saya Ramadan lagi sana juga di dalamnya apa ada bukan itu yang bahasa saja bahasa apa yang penting di hati berniat dengan puasa. Karena barang siapa yang tidak berniat semenjak waktu malam hingga terbit fajar maka tidaklah berpuasa baginya. Nah, jadi berniat. Yang kedua, menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Dia tahu kalau sampaikan yang membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum, sedangkan kayak makan dan minum. Tapi dulu dia urut makannya karena pada ingat. Kalau pada ingat kan jadi masalah. Ada apa? Urut dulu lagi pada ingat. Sabalah panci habis. Ada apa? Biar sabalah panci-pancinya habis. Kemudian ada ingat waktu puasa. Kada betul. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu. Karena ada ingat. Ada kalau bisa. Nabi ini Abu pulang lagi. Nah, Ibn Abi tiga. Tanya lagi dia bisa mengumpulkan hawadai apa habis beliau berkumpul hari ini. Ujar Nabi lagi berkata urut rambutnya hawadai timpal bak sedikit urusan sama aja. Oh, yang bisa diminta itu ada besar. Padahal sengaja juga. Kamu di pandangan benar habis sedikit. Nah, menahan berniat dan menahan daripada yang membatalkan puasa. Yang kedua, menahan daripada yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, makan minum muntah dengan sengaja. Jadi muntah kalau sengaja itu nyuruh menambahkan yang lain muntah dengan sengaja kayak bersilah marah begini kecil. Muntah itu dengan sengaja, tapi kalau muntah tanpa disengaja karena membatalkan puasa. Kemudian bersenggama. Ini bahawinnya ada dua orang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah orangnya bulan puasa urut mencium bini urut batal para bini urut batal. Oh jangan batal. Oh. Kemudian pada beberapa hari berikutnya datang kai-kai Khalifah urut mencium bini urut batal. Ujar ada batal. Jadi ada dua jawaban berbeda. Nah, lalu datang anak tadi wahai Khalifah, biar ini mempermainkan hukum. Mempermainkan hukum urut semalam benar dia mencium bini urut batal. Kai dari mencium ada batal. Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, itu tergantung. Kalau sambian yang mencium bini dia pasti pakai nafsu. Kalau kain mencium ada pakai nafsu karena itu sudah rumah. Cuma mungkin rasa biasa-biasa aja. Jadi kalau sambian dianggap batal karena menciumnya pakai nafsu. Nah, bersenggama jadi jauh-jauh karena walaupun karena berhubungan kalau sudah menimbulkan nafsu bisa membatalkan puasa. Kalau melakukan kesanggahan yang hari dia bayar kepalanya bisa harus kayak di luar Ramadan bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau biar bayar 2 bulan berturut-turut maka bila ini batal bahasa ulama sudah 59 hari di puasa batal bahasa ulama.
Jadi punya kamu harus malam hari aja harus gantian. Dan itu harus dilakukan. Kalau kita sehat, kita mampu, kita kada boleh membayar fidyah, kada boleh membayar fidyah, harus membayar puasa. Kalau kita kada mampu bercampur dari segala macam, hanya boleh membayar nafsu. Nah, bersegera. Kemudian sengaja mengeluarkan hadas batal. Maksudnya sengaja mengeluarkan hadas, melihat gambar-gambar menimbulkan nafsu, akhirnya kalau melihat gambar HP keluar hadas dan tahu jawab. Atau tadi karena para bini, para tamu mengeluarkan itu mengeluarkan dengan sengaja bahasa Allah. Tapi kalau ada sengaja kayak apa? Ada sengaja. Contoh lagi yang sengaja misalnya masuk ke kamar mandi karena membuat gambar, membuat rambut. Betul. Yang kada sengaja kayak apa lagi? Yang kada sengaja kada betul misalnya sampian kuring jam 11 anggaplah guling Kaliullah dari guling Kaliullah itu disunatkan sebelum zuhur guling. Pian karena jarak yang guling bermimpi berhubungan keluar sampai itu kan keluarkan hadas ibadah besar. Nah kalau seperti itu maka kada batal. Tapi dia berhadas harusnya mandi kada batal. Itu banyak mengeluarkan apa sengaja kalau sengaja batal. Kemudian bagi ibunya yang keluar darah haid, jadi begitu kan masih puasa, begitu kamu bawa haid berbatal batal. Kada boleh haram kita melaksanakan bagi ibunya haid atau ibunya yang sedang melakukan hamil sedang puasa, kemudian berdatang ya tidak sebentar puasanya karena mengeluarkan darah haid atau mengeluarkan darah. Kemudian lagi yang membatalkan puasa pingsan, hilang akal, gila, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa hal yang disunatkan di dalam berpuasa. Yang pertama makan sahur. Kalau makannya sudah ibarat berbuka banyak barang makan, ya. Makan nasi kuning, makan nasi rawat, makan nasi sop. Betul sekali wadah itu yang barang habis hanya ada pada sahur. Boleh puasanya kalau sudah kita lagi habis tarawih kan kita sebelum bersalaman berdoa berdirian bersama-sama. Makan sahur. Tajaru ummati fi khairi ma ajlau fitri wa akharu sahur. Umatku selalu dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka bila waktu tiba dan mentakhirkan sahur. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa bersahurlah kamu, tasahur fa'inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barakah. Biar rasakan sahur. Kalau ini bangun malam, bini merasa menyiapkan. Ada rasanya rasa di dalam hati, tapi bisa digambarkan. Rasanya rasa bahagia sambil menghadap menyiapkan. Itu marahnya berapa? Ia rasakan salah kalau yang bawa sambil mendengar orang bergerakan segala macam makan sambil berbuat sambil makan itu. Di situ ada rasa kenikmatan, ada rasa kenyamanan. Itulah marahnya berapa? Tasahur lainnya fisahur ibaratkan. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barakah. Dan sunat di dalam mensahuran itu mentakhirkan sahur. Nah, biar anak dulu malam mentakhirkan sahur itu kemarin imsak. Kalau kita hendak mengukur batas mentakhirkan sahur itu, kira-kira kita membaca Al-Quran itu 50 ayat berbunyi. Imsak baru waktu sahur habis.
itu 50 ayat. Kalau kita membaca Yasin itu 83 ayat latihan. Kalau surah Yasin 90 ayat latihan. Kira-kira membaca ayat Al-Quran itu 50 ayat tahun. Jadi ya atau biar aja Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Paling-paling sekitar 10 menit. Nah itu batas mentakbirkan salat. Sunat kita mentakbirkan salat sunat. Kemudian yang kedua, yang disunatkan menyegerakan berbuka. Umatku selalu dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita berpuasa, kita sunat menghadiri. Kalau Pak ibadah disiapkan kira-kira 15 menit lagi sudah disiapkan ini, siapkan macam-macam. Kira-kira 5 menit kita sunat menghadiri, duduk menghadiri. Begitu waktu berbunyi, sunat kita menyegerakan berbuka. Karena Allah cinta, Allah menyukai kepada orang yang berbuka. Menyegerakan berbuka apabila waktunya telah tiba. Hari kadang-kadang mungkin hati-hati juga dengan mentesmek dengan Allah la ilaha illallah. Itu orang harus baca mengirim tentang tawa. Nah bilanya waktunya tiba, segerakan berbuka. Kemudian berdoa. Alhamdulillah ya Allah tidak rezeki ulun berbuka karena rezeki kau yang berkatnya yang berikan. Berdoa bahasa kita. Kalau pada Allahumma asyukur wa bika alhamdu wa ala rizki atarku bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena apa itu? Doa bahasa kita. Yang penting doa-doa untuk kebaikan. Berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat berdoa berbuka itu sunat. Kemudian berbuka itu bersama-sama. Nah, alhamdulillah di masjid kita ada buka bersama. Sunat buka bersama-sama. Di rumah ada anak, ada bini, ada laki, ada kaya, ada segala macam. Berkumpul bersama-sama. Jangan berpisah-pisah. Berbuka bersama-sama. Nah itu sunat di dalam berpuasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam bulan puasa. Tadi disampaikan bahwa perintah puasa itu di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ada hal-hal yang kita diperbolehkan untuk tidak puasa. Ayyamam ma'dudah. Puasanya telah ditentukan hari-harinya, yaitu kita berpuasa pada hari bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang boleh tidak berpuasa, faman kana minkum maridan, apabila orang garing boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, dan orang-orang dalam perjalanan. Musafir. Malam disampaikan Ustaz, apabila sudah 85 km melakukan perjalanan itu boleh kada berpuasa. Atau bilanya kita boleh menjamak sholat fardu 5 waktu. Apalagi mau kosong, kalau menjamak itu kan 85 km perjalanan kita kan kita boleh menjamak. Sama puasa kita boleh kada berpuasa dalam perjalanan sudah menempuh jarak 85 km atau dibulatkan 90 km. Boleh kada berpuasa. Atau dalam keadaan dari sakit, dokter harus minum obat segala macam. Atau dalam perjalanan yang intinya perjalanan tadi bukan perjalanan untuk maksiat, untuk silaturahmi, untuk ziarah mailangi pengguna, untuk ziarah kubur duita. Ada bukan maksiat dalam perjalanan untuk maksiat. Kalau boleh walaupun 1000 km.
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan ia wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan berapa hari yang ada berpuasa. Garingnya 5 hari karena di luar Ramadan wajib membayar 5 hari diganti luar puasa. Kan boleh bayar fidyah. Kemudian di perjalanannya selama 3 hari karena di luar wajib mengganti puasanya 3 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan wajib mengganti puasanya berapa hari yang dia tinggalkan. Kemudian pada sambungan ayatnya syahrul ramadan alladzi unzila bihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin hudal wal furqan, bahwa pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Itu adalah kemudian daripada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Makanya bulan Ramadan ini dianjurkan banyak-banyak baca Al-Quran, sunnah baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ada masyarakat membaca Al-Quran itu dulu niat salah-salah karena Allah tidak lagi bisa, bergagap membacanya. Berusaha dulu. Perlu yang ketahui, orang yang membaca terbata-bata, terjaga-jaga mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Pahala ini yang membaca Al-Quran, kemudian pahala uyuhnya itu, pahaya, uyuhnya, jadi mendapatkan 2 pahala. Kalau kita meneliti dari kalimat orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala ini yang membaca Al-Quran, pahala uyuhnya itu berarti kita berusaha dan kita berusaha karena mendapatkan pahala. Asal membaca itu serbujur, karena bisa bukan disengaja. Kalau disengaja itu makhluk tidak berdosa. Karena apa? Terbata-bata membaca Al-Quran asalnya karena kita memang ada bisa, kita ada bisa. Mendapatkan 2 pahala uyuhnya, pahala membaca. Namun yang apa? Ya kalau bisa, makanya orang yang hafal-hafal Al-Quran itu kadang-kadang sehari tamat, kadang 2-3 hari tamat. Ini kadang mesti sambil bersidang duduk, kadang mesti sambil duduk. Yang penting di tempat yang diperbolehkan membaca Al-Quran, di tempat yang kadarikan, di tempat yang diperbolehkan membaca Al-Quran, langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah habis sampai amat-amat. Surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Nazzala al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna at-Taurat wal Injil. Habis surah Al-Imran, surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Tamat. Tutup pula surah Al-Maidah pula, kemudian surah Al-Imran pula. Kadang mesti duduk batilah, nyatanya sehari kadang sampai selesai 114 surah. Nah, banyak-banyak baca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, kawal kita menjalankan bulan puasa dan kawal melaksanakan perintah Allah. Karena begitu Rasul juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dipanjangkan umur,
disehatkan badan, berjumpa bulan Ramadan, dan kalau kita melaksanakan perintah amal ini dengan semaksimal mungkin karena iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwali wal afat wa qadina min jami'il hajat wa ruhana min jami'is sayyi'at wa tarhamna bi aidil ala darajat wa tuballighuna bi asrarina min jami'il marafiqil hayat wa ba'da innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu lana wa nusana اللهم اجعل يوميتنا بك وملك وجهك وحياتنا من كل شيطان مريض وجبار عنيد ومن كل جسد انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وامنا بالتقوى والاستقامه وعن جبه الندامه انك سميع الدعاء. واغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ومشايخنا ولنفسنا ولاصحابنا واحبابنا ولمن احبنا بك ولمن احسن الينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا ثمرة وجهه ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.